Kita akan mendengarkan langsung keterangan Buya Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Apa pesan-pesan penting sebetulnya ingin disampaikan di dalam taklimat MUI tentang pilkada ini, terutama kepada pengambil kebijakan di satu sisi dan terutama kepada umat, di mana MUI keberadaannya sebagai pedimul umat yang memiliki peran strategis dan sangat menentukan di tengah dinamika berbagai peristiwa-peristiwa yang berkembang kekinian yang justru merealisasikan satu keprihatinan bersama di antara kita. Kepada Buya Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, kami persilahkan. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal insana bil qalam 'allamahu ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladina yatamassakuna bimabadi islam wa yarfuduna ayya naw'in minal istislam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji, syukur, dan tahmid hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali pada virtual meeting, dan terima kasih kepada host yang sudah mengundang saya untuk kesekian kalinya, terutama Pak Slamet Sugianto yang dari waktu ke waktu selalu mengingatkan saya, mari kita sama-sama menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sudah beberapa waktu ini saya tidak dan belum bisa gabung secara aktif, tapi saya membaca hasil dari pertemuan dan virtual meeting yang diselenggarakan dari waktu ke waktu, sangat intensif dan sangat aktif. Mudah-mudahan ini sebagai bagian daripada risalah menyampaikan dakwah. Ya wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Ya, memang harus seperti itu. Mudah-mudahan ke depan semakin intensif lagi dan semakin besar dan banyak yang ikut serta dalam kita mencoba untuk membahas itu dari berbagai macam aspek, terutama dari aspek nusbul imam wajibun, ya mengangkat pemimpin, menunjuk pemimpin itu adalah wajibun syar'iyyun. Dan imam yang seperti apa gitu ya. Nah, tapi secara umum MUI sudah mengeluarkan fatwa dalam ijtima ulama beberapa waktu yang lalu, memang seperti itu. Tahun 2014 sudah, dan sebelumnya juga kita sudah bahas bahwa dalam pandangan Islam menggunakan hak itu adalah wajib. Memilih pemimpin atau menggunakan hak kita untuk memilih pemimpin adalah wajib. Sementara dalam undang-undang hukum positif kita menggunakan hak kita itu bukan wajib. Ya, jadi kita boleh tidak menggunakan hak pilih kita untuk menentukan dan memilih pemimpin kalau memang ya dengan berbagai macam pertimbangan calon pemimpinnya itu sudah tidak lagi memenuhi persyaratan.
Tapi kita tidak boleh berkampanye kepada publik agar tidak menggunakan hak pilih menjadi golputer. Ya, nah itu yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang kita. Itu bisa kena pasalnya nanti. Ya, karena sekarang ini pihak penguasa itu sangat cepat kalau mencari kesalahan orang-orang yang dianggapnya ini berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah. Dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan taklimat itu setelah dua ormas besar mendahuluinya. Ini bukan berarti kita ragu-ragu, tidak. Sejak awal pembahasan itu kita sudah lempar ke rapat pimpinan Dewan Majelis Ulama Indonesia. Ya, tetapi karena ya hasil rapat pertemuan kadang-kadang ya hadir tidak banyak, nah, maka ditunda, kemudian ditugaskan kepada tim khusus untuk membahasnya, kita koreksi, dan itu membutuhkan waktu hampir 3 minggu lamanya. Alhamdulillah kita pada akhirnya sepakat. Nah, kalau kita mengacu kepada pendapat Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah tentang nasbul imam itu memang wajib, jelas. Tetapi siapa yang memilihnya dalam pandangan klasik itu sudah dijelaskan, wa yaqumu bi ikhtiyari wa nasbil imami ahlul halli wal aqdi. Yang memilih pemimpin itu adalah ahlul halli wal aqdi, orang-orang pintar, orang-orang yang dari sisi kredibilitasnya, ya keistiqomahannya, keagamaannya itu tidak diragukan lagi, ya. Kemudian wa wujuhul sya'ab, dan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Nah, mereka itulah yang memilih bismi asy'ab, atas nama rakyat yang sudah mempercayai mereka karena ketokohannya. Nah, itu dari pandangan klasik kita, ulama ul kalam dan ulama ul fiqh. Tetapi kita berada di Indonesia, di mana kita punya undang-undang yang berbeda. Apalagi kita sudah menerapkan apa yang kita kenal, ya pemilihan jujur, adil, langsung, menggunakan one man, one vote. Jadi bukan ahlul halli wal aqdi lagi. Jadi satu orang, satu suara. Ya, sementara penunjukan dan pemilihan para khulafa terdahulu itu melalui formatur. Ya, cukup. Nah, ini tidak lagi. Mungkin kalau dalam undang-undang kita dulu kita mengenal pemilihan tidak langsung. Yang memilih adalah anggota DPR. Anggota DPR tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan pusat. Pilih presiden. Tidak lagi one man, one vote dulu. Apakah kita harus kembali lagi kepada sistem yang dulu? Nah, itu pembicaraan yang perlu waktu dan pemikiran lebih luas lagi. Nah, Majelis Ulama Indonesia minta kepada DPR, kepada eksekutif pemerintah dalam hal pilkada serentak di sekian ratus wilayah itu agar ditunda. Ya, dibatalkan. Ya, bahasanya dibatalkan atau ditunda. Mengapa? Ya, pertama, keselamatan jiwa, penyelamatan nyawa daripada penyelamatan yang lain-lain. Nah, ini penting. Jadi sekali lagi, hibzul malnya itu nomor sekian setelah hibzul nafas dan hibzul din. Jadi jelas Majelis Ulama merujuk ke sana. Apa artinya kita menyelenggarakan pemilu kada atau pilkada
kalau memang pada akhirnya setelah pilkada itu kurva pandemi COVID-19 terus melambung tinggi, banyak yang meninggal. Sekarang saja kita lihat perkembangan terkini, memprihatinkan. Jadi kita minta pemerintah agar berpikir, ya, seakan-akan pemerintah menganggap pilkada aman, bisa dikendalikan. Buktinya foto-foto terakhir yang beredar di posting itu bukan main. Kampanye pasti menghadirkan banyak orang, kerumunan manusia. Lalu setelah berkerumun mereka berjoget-joget, diberikan entertainment, ya hiburan, udah nggak jelas lagi kemana arahnya. Dan pasti kenapa kalau ada undang-undang kita dilarang berkerumun, tapi untuk pilkada itu menjadi boleh, yang haram menjadi halal, ya demi untuk sebuah agenda politik. Apakah agenda politik itu lebih diutamakan daripada penyelamatan jiwa? Nah ini kemana, di mana peran pemerintah? Dibiarkan rakyatnya mati, dibiarkan rakyatnya terpapar COVID-19 dengan berbagai macam alasan. Ya, nah ini perlu kita sampaikan kepada pemerintah. Tapi memang nampaknya suara dan sikap serta pandangan ormas besar, ya termasuk MUI itu sudah tidak lagi digubris, tidak lagi didengar, tidak lagi diperhatikan. Sebagai contoh, kita menyampaikan sikap dan pandangan kita tentang RUU HIP, RUU BPIP, kemudian juga RUU Omnibus Law. Saya sendiri yang mimpin delegasi MUI bertemu dengan pimpinan DPR, kata mereka kami akan mendengar dan memperhatikan sikap dan pandangan MUI, tapi apa yang terjadi sama sekali tidak. Nah ini yang sangat prihatin. Jadi kemana lagi ini rakyat mau mengadu? Banyak forum ormas dan sebagainya itu datang ke MUI. Minta agar MUI menyampaikan ini ke DPR dan pemerintah. Ternyata suara MUI pun tidak didengar. Jadi kemana lagi kita mengadu? Ya, kepada lembaga mana lagi? Siapa lagi yang bisa mendengar suara kita? Ini sangat berbahaya. Jadi pemerintah, DPR bersepakat tidak ada penundaan. Yang kedua alasan kita, kalau memang ya ingin diselenggarakan, silakan selenggarakan, ini opsi dan kita minta. Ya, itu nanti setelah kurva pandemi COVID-nya melandai. Lalu mereka bilang, kapan melandai? Nggak ada kepastian hukum. Oleh karena itu, kalau memang terlalu lama, 1 tahun tidak ada, cukup dengan PLT saja. Ya, kenapa tidak diangkat PLT? Beri waktu 1 tahun atau 1,5 tahun, mereka jadi pimpinan kepala daerah wilayah masing-masing. Setelah itu kita buat konvensi. Ya sudah sepakat. Ya ini ternyata pemerintah memang sampai sejauh ini masih dengan sikapnya. Dengan berbagai macam alasan. Yang ketiga, kalau memang pemerintah tidak juga mau mendengar suara-suara dari masyarakat, MU minta, sudahlah, tidak perlu ada kampanye, tidak lagi ada one man one vote, tapi cukup pemilihan secara tidak langsung diserahkan kepada anggota-anggota dewan saja. Nah itu mungkin hampir mirip dengan ahlul halli wal aqdi, ya, versi Indonesia.
Nah, kira-kira diterima atau tidak? Pasti pemerintah punya alasan. Tidak bisa, karena undang-undang memaksa dan menegaskan bahwa pemilihan di kita one man, one vote. Tidak bisa lagi kita kembali ke belakang. Tapi dalam kondisi emergency, extraordinary, seharusnya kita bisa. Saya ingin mengajak kepada para peserta webinar ini, lihat pemilihan pilkada, pemilihan wilayah di Sabah, Malaysia. Berapa banyak yang terpapar setelah pemilu kada di wilayah Sabah. Nah, itu yang namanya di Sabah tidak sebanyak penduduknya dibanding dengan yang kita akan lakukan di wilayah Indonesia. 270 wilayah. Berapa banyak nanti yang akan ya sama-sama keluar kerumunan dan tanpa ada lagi protokol kesehatan. Siapa yang menjamin mereka? Tidak. Tidak bisa. Secara teori mungkin polisi menganggap wah bisa diatasi, tapi praktek beda. Justru yang joget-joget, yang enjoy, justru yang melarang orang berkumpul, tapi setelah itu mereka joget, ya, mereka kumpul, mereka berpesta. Gimana? Kita tidak ngerti. Jadi kalau memang sudah 2 ormas besar plus MUI minta, lalu apa lagi? Ya masih juga tidak didengar. Maka kita memberikan solusi. Bukan hanya minta melarang, ya tetapi kita berikan solusi. Ya kalau memang tidak mau angkat PLT. Kalau memang tidak mau PLT, tetap diadakan pemilu kada, tapi secara tidak langsung. Dan yang terakhir, dalam bincang-bincang dengan pimpinan, bagaimana kalau MUI nanti buat fatwa saja? Nah, fatwa pilkada di era pandemik. Apakah boleh atau tidak boleh? Nah ini akan menimbulkan polemik yang lebih runcing, lebih tajam lagi. Kalau MUI mengeluarkan tidak boleh, wah dahsyat ini. Kalau MUI memberikan fatwa solutif, ya mungkin lebih bagus. Nah, pertanyaannya adalah dari pandangan syar'inya, boleh atau tidak boleh? Nasbul imam, apakah itu wajib atau tidak? Nah, sementara dalam undang-undang positif kita itu, ya menggunakan hak itu tidak wajib. Voluntary. Jadi kita boleh tidak menggunakan hak kita. Nah, di sisi lain dalam Islam itu ya harus. Namun ada persyaratan pula. Calon pemimpin yang seperti apa yang kita harus pilih? Yang harus memenuhi kriteria dari sudut pandang syar'i. Bukan calon pemimpin karbitan. Bukan calon pemimpin yang mengandalkan kedekatan dengan sentra kekuasaan. Bukan calon pemimpin yang ber-KKN, yang karena satu hal, ya ada punya koneksi dengan pusat kekuasaan, ya dan lain sebagainya. Betul-betul. Nah itu dalam pandangan Islam, itu kita harus bahas dulu. Jadi MUI masih punya amunisi. Seandainya permintaan MUI ini tidak digubris, maka kita juga akan menyampaikan ya amunisi terakhir, memberikan pandangan kepada pemerintah, kepada DPR dari sudut pandang yang berbeda. Nah, para peserta yang kami hormati, inilah Majelis Ulama Indonesia. Memang terus terang banyak sekali yang harus dilakukan oleh MUI. Seakan-akan MUI itu DPR-nya umat Islam. Semua masalah yang dihadapi oleh umat itu juga disampaikan ke MUI. Sementara MUI itu hanya sekedar ya sadiqul hukumah, mitra pemerintah. Mitra pemerintah yang kritis.
mitra pemerintah yang loyalis. Ya tidak lebih daripada itu. Hanya bisa menyampaikan saran dan pesan. Hanya bisa menekan itu, menyampaikan pesan-pesan moral, tidak lebih. Itu saja sudah dituduh macam-macam. Jadi Majelis Ulama Indonesia bersama elemen masyarakat yang lain menyampaikan semua ini pandangan dan sikapnya karena kita peduli kepada ya keselamatan jiwa rakyat dan bangsa Indonesia. Ya, apalah artinya kita mengikuti pilkada tapi pada akhirnya meninggalkan kesan yang sangat menyedihkan. Mengorbankan ribuan orang meninggal dan sakit. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan saya yakin itu sudah pasti. Tidak dan agak mustahil kita mengatakan bahwa akan aman, bebas daripada ya terpaparnya umat dari pandemi COVID-19. Nggak mungkin. Sekarang ini berdasarkan pendapat para pakar sudah ada 700 varian COVID-19. Dan sebagian lain itu yang memiliki tingkat spreadingnya yang sangat dahsyat dan mematikan. Nah itu sudah ditemukan di Thailand dan di Malaysia. Nah, apalagi kalau kita ya di tengah COVID seperti ini mengadakan itu semuanya. Lihat ya statistik di semua wilayah Indonesia itu tidak ada yang menurun, semuanya naik, tidak ada yang melandai. Jadi MUI sangat berkepentingan menyelamatkan nyawa dan jiwa. Hifzun nafsi ahammu min hifzil mali. Ya, menjaga nyawa, keselamatan jiwa lebih penting daripada economic recovery policies. Daripada untuk menyelenggarakan pilkada yang pada akhirnya nanti ya pemimpin-pemimpin yang akan ya yang terpilih juga akan punya nama khusus. Apa namanya? Ya, pemimpin yang dipilih saat pandemi berarti orangnya tidak normal. Ya, mungkin yang memilih juga tidak banyak karena orang pada takut. Atau terjadi malpraktek, penyalahgunaan, penyelewengan karena satu hal dan lain bisa terjadi itu. Maka itulah sikap Majelis Ulama. Oleh karena itu sikap MUI ini merujuk kepada firman Allah di surah Al-A'raf 179. Walaqad dara'na li jahannam. Sungguh kami sudah siapkan dan neraka itu di mana sebagian besar penghuninya adalah terdiri dari bangsa jin dan manusia. Mengapa disebut jin? Karena jin lebih senior daripada manusia. Diciptakan lebih dulu daripada manusia. Maka jin yang senior itu agak sombong. Dia protes kepada Allah. Kenapa ya Allah engkau ciptakan manusia yang pada akhirnya juga akan ribut berbunuh-bunuhan. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Tidak punya hati tapi hatinya tidak berfungsi. Na'udzubillah min dzalik. Pemimpin yang sudah tidak lagi mau mendengar suara rakyat, tidak mau lagi mengakomodir ya keluhan rakyat. Nah itu la yafqahuna biha, qulubun la yafqahuna biha. Hatinya yang sudah tidak lagi peka kepada jeritan rakyat, tidak mau lagi mendengar. Jadi kalau pemimpin yang tidak mau mendengar, itu pemimpin yang tidak ya representatif, yang tidak akomodatif,
yang tidak tabligh, ya, apalagi amanah, nggak mau dengar. Padahal kita sudah berbicara dengan bahasa yang halus, bahasa yang agak sedikit moderat, dengan bahasa yang lebih keras, ya, la yafqahuna biha. Lalu punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. A'udzubillah min dzalik. Pemimpin seperti apa? Katanya kita hidup di era demokrasi. Demokrasi, salah satu pilar demokrasi adalah kita mendengar suara dan keluhan rakyat. Ya, keinginan rakyat, aspirasi rakyat. Rakyat sudah menyampaikan aspirasinya, tapi DPR dan pemerintah tetap tidak mau mendengar. Lalu pemimpin seperti apa ini? Pemerintah seperti apa ini? Ya, kalau kita bicara seperti ini, lalu mungkin kita dituduh sebagai kelompok-kelompok yang anti-establishment, anti pemerintah, oposan, dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada yang bilang kebelet untuk menjadi capres dan cawapres. Ya, padahal kita menyampaikan kita tidak punya kepentingan apa-apa. Apalah kepentingan NU, Muhammadiyah, dan MUI, hanya pesan moral. Ya, jadi tidak azan la yasmauna biha. Kalau pemimpin seperti ini, pemerintah sudah tidak mendengarkan aspirasi rakyat, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan-hewan ternak. Na'udzubillah. Itu firman Allah. Apakah pemerintah dan DPR seperti ini cocok? Ya, dengan apa yang digambarkan oleh Allah di surah Al-A'raf ini, ya, terserah kita bagaimana memandangnya, dari sudut mana kita melihatnya. Balhum adall. Ya, bahkan lebih sesat daripada hewan-hewan ternak itu. Bayangkan, disamakan dengan hewan yang disembelih, ya. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Para peserta webinar yang kami hormati, Majelis Ulama tetap optimis, percaya bahwa mudah-mudahan ya suara dan pandangannya bisa didengar. Ya, kalau memang juga tidak didengar, nah kita serahkan kepada rakyat untuk menilainya. Seperti apa DPR dewasa ini, seperti apa pemerintah dewasa ini. Kita tahu bahwa sebagian besar anggota DPR ada mereka yang berada di pihak pemerintah. Sebagian kecil saja yang masih punya kulubun, ya, hati nurani. Yang lainnya belum. Kenapa? Mungkin saja mereka terpaksa melakukan itu karena mereka diperintah oleh ketua umum partainya, oleh ketua-ketua fraksinya, karena para ketua umumnya sudah mendukung pemerintah, maka secara politis wajib mendukung kebijakan pemerintah. Ya, syi'na am abaina, senang atau tidak senang. Kasihan juga anggota DPR itu. Tidak bebas lagi karena dia dan mereka terpaksa hanya menjadi alat untuk menjustifikasi keinginan kelompok-kelompok tertentu. Ya, sekali lagi, ya, Majelis Ulama Indonesia sangat berharap agar pemerintah menggunakan hati nuraninya. Pemerintah dengar suara rakyat. Kalau sudah tetap tidak mau mendengar, maka Majelis Ulama menyerahkan semuanya ini kepada umat, kepada rakyat, kepada bangsa untuk menilai
bentuk pemerintahan seperti apa dan DPR seperti apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap berjuang, tetap memiliki rasa optimisme yang tinggi, dan kita insya Allah akan menjadi pemenang walaupun terpaksa kemenangan itu tertunda untuk waktu Amin. yang cukup. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang telah memberikan pemaparan tentang dasar pemikiran taklimat MUI tentang pilkada.